Shalom, selamat malam saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Pada kesempatan malam hari ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan, di mana kita bisa mengikuti ibadah pada malam hari ini, ibadah Victory in Prayer. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan, Allah itu sungguh baik bagi kita. Hidup kita melimpah oleh karena kasih-Nya. Mari kita persembahkan pujian. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu Bapakku, terima kasih. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku, ku naikkan syukur. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu.
Kami bersyukur ya Bapa, jika malam hari ini kami boleh menikmati hari yang indah, hari yang penuh berkat, hari yang penuh kasih, terutama kesehatan Tuhan yang Tuhan berikan, sehingga kami boleh berkesempatan untuk ibadah pada malam hari ini, Victory in Prayer. Mari Tuhan, Kau pimpin kami. Kami percaya semua ini adalah kasih kemurnian-Mu. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu yang begitu dahsyat tercurah kepada kami, sehingga Tuhan, Engkau sungguh mengasihi kami. Tuhan, oleh sebab itu Tuhan, pada saat ini sebagai ucapan rasa syukur kami Tuhan, kami ingin memuji dan membesarkan nama-Mu. Nama-Mu lewat pujian dan penyembahan kami. Kiranya Engkau pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang berada di rumah, mereka masing-masing Tuhan yang saat ini sedang mengikuti ibadah pada malam hari ini Tuhan. Kiranya Engkau juga melawat mereka Tuhan. Engkau beri kesehatan yang sempurna bagi mereka Tuhan. Untuk hamba-hamba-Mu juga Tuhan, Engkau lawat mereka. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami buka ibadah kami pada malam hari ini. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kita akan memasukin firman Tuhan pada malam hari ini. Allah sungguh peduli bagi kita. Allah sungguh merawat bagi kita. Banyak persoalan, banyak perkara yang kita hadapi pada saat ini. Pandemi yang begitu dahsyat, tapi kuasa Allah lebih dahsyat. Mari kita pujikan, Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada suatu akan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti. Allah mengerti. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah ditinggalkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Kita pujikan sekali lagi pujian ini. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala
yang kita hadapi tak akan pernah ditinggalkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, suatu kehormatan buat saya dapat kembali hadir membawakan firman Tuhan di ibadah Victory in Prayer. Hari ini saya mau membawakan tema yang tidak asing lagi bagi kita semua, yaitu berjalan dalam kabut. Tema ini sangat penting untuk kita sama-sama pahami dan kita sama-sama hayati dalam kehidupan kita, supaya kita bisa menjalani hidup lebih baik lagi. Ya, bukan berarti saya lebih baik daripada Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita sama-sama belajar dan hari ini saya mau share apa yang saya pelajari dan pahami. Tapi sebelumnya saya mau cerita sedikit dulu. Tahun 2016, tahun 2016, saya pergi naik Gunung Prau waktu itu dengan kedua teman saya. Jadi kami bertiga ke Gunung Prau. Naik, oke, semua lancar naik, terus nginap di atas gunung, mendirikan tenda. Lalu besoknya kami turun nih, pas turun kabut tebal banget, jadi nggak kelihatan jalan gitu. Waktu itu ada teman saya yang pengalaman naik gunung, saya nggak sama sekali, jadi saya takut kayak, gimana ini pulangnya kita bisa pulang nih, ada kabut begini gimana nggak bisa jalan. Udah jalan aja, nanti pelan-pelan juga sampai ke bawah. Dan benar sampai ke bawah gitu. Dari pengalaman naik gunung ini, saya punya kesimpulan bahwa kalau kita tidak bisa melihat dan berjalan 30 meter karena kabut, jalan aja 3 meter demi 3 meter. Nanti pandangan kita akan menyesuaikan langkah kita. Begitu, saya harap Bapak Ibu Saudara sekalian bisa memahaminya. Jadi saya ulang lagi, prinsip berjalan dalam kabut. Prinsip berjalan dalam kabut ini yang naik gunung pasti tahu, atau di puncak kan ada kabut tuh. Prinsipnya adalah kalau kita tidak bisa melihat sejauh 30 meter dan tidak bisa berjalan sejauh 30 meter karena kabut, jalan aja 3 meter demi 3 meter. Maka nanti juga nyampe 30 meter. Ya, kira-kira begitu prinsipnya. Nah, apa hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari? Bapak Ibu Saudara sekalian, semua manusia perjalanan hidupnya pasti enggak selalu lancar-lancar aja, enggak selalu aman-aman aja. Termasuk juga orang Kristen, tidak terkecuali orang Kristen. Kita semua perjalanan hidupnya tidak selalu lancar-lancar aja, tidak selalu aman-aman aja, tidak selalu hidup senang-senang terus atau tidak punya masalah terus. Tidak selalu begitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada kalanya kita punya masalah. Termasuk ada kalanya kita berjalan dalam kabut. Kabut di sini bisa bicara soal situasi yang kita nggak tahu ke depannya akan seperti apa. Kabut juga bicara tentang masa depan yang kita saat ini nggak bisa prediksi masa depan kita seperti apa. Kabut juga bicara soal masalah hidup. Waktu kita punya masalah, sekarang kita nggak tahu bagaimana ke depannya. Sama kayak anak SD, kalau anak kelas 1 SD yang tiba-tiba dia disuguhi pelajaran kelas 5 SD yang dia belum mengerti, pasti dia mikir, gimana menyelesaikannya. Tapi kalau dia selesaikan tahap pendidikan dengan baik, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, di pelajaran kelas 5 dia pasti bisa menyelesaikan soal-soal kelas 5 kalau dia belajar dengan baik. Gitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kabut itu berbicara tentang tadi yang saya bilang, situasi yang tidak pasti, masa depan yang kita tidak tahu seperti apa, masalah hidup. Seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, pandemi ini membuat kita semua juga, beberapa di antara kita seolah-olah berjalan dalam kabut.
beberapa yang kita rencanakan kayaknya tidak terlaksana, bahkan batal sama sekali. Orang-orang yang nabung waktu sebelum pandemi dan karena kerja lalu nabung, tiba-tiba pas pandemi kena pemutusan hubungan kerja dan kepending lah nabungnya dan nggak tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Ini mirip-mirip berjalan dalam kabut kan? Lalu banyak hal lagi dampak dari pandemi. Kita nggak tahu seperti apa di masa depan. Oke, ada vaksin, tapi itu juga tidak bisa menjamin bahwa pandemi akan segera hilang. Kita toh tetap harus jaga kesehatan kan? Toh tetap kita harus jaga jarak, protokol kesehatan, kemana-mana pakai masker. Artinya kita nggak tahu sampai kapan keadaan ini akan terus ada. Kita nggak tahu kapan berakhir. Ini mirip-mirip dengan berjalan dalam kabut kan. Kita nggak tahu di depan seperti apa. Kita nggak bisa lihat di depan seperti apa. Nggak seperti waktu kita berada dalam masa sebelum pandemi. Oke, nah firman Tuhan dalam Mazmur 23 ayat 4 bilang gini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, lembah kekelaman, lembahnya aja udah gelap. Nah ini lembah kekelaman, jadi lebih gelap daripada lembah. Kalau di sana, kalau di lembah kekelaman aja yang segitu gelapnya, Tuhan berserta kita, apalagi di kabut. Tuhan juga tetap beserta kita. Mau di lembah, mau di dalam keadaan berkabut, Tuhan tetap beserta kita. Sekarang tinggal kitanya bagaimana menghadapi kabut. Di dalam ketakutan ini. Yang pertama adalah kita usahakan diri untuk tidak takut yang berlebihan. Firman Tuhan berkata, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Jadi ketakutan adalah momen supaya kita belajar percaya kepada Tuhan. Yang kedua, ingat prinsip kabut tadi? Ingat prinsip berjalan dalam kabut yang tadi saya sampaikan? Kalau kita tidak bisa melihat dan berjalan sejauh 30 meter karena kabut, ya jalan aja 3 meter demi 3 meter. Kalau kita tidak tahu masa depan, kita tidak bisa melihat masa depan karena situasi sekarang ini, kita jalani aja hari-hari dengan maksimal, dengan penuh kepercayaan diri dengan maksimal. Mungkin kita harus cari skill baru untuk mengembangkan diri. Mungkin kita harus cari usaha-usaha yang inovatif, belajar teknologi seperti yang sekarang ini kita sedang lakukan kan. Bapak Ibu Saudara sekalian sebelum pandemi nggak ngerti apa itu Zoom, apa itu ibadah online. Sekarang malah kita sudah sama-sama belajar bagaimana beribadah online. Jadi kita jalani saja hari ini dengan baik, hari demi hari dengan baik. Kalau yang sedang cari pekerjaan, carilah dengan maksimal. Tetap berharap kepada Tuhan, sambil mungkin bisa melihat-lihat peluang di internet untuk jualan misalnya, atau untuk usaha apapun. Kadang-kadang suka ada kan di internet yang side job, kerja sampingan untuk ngetik, nanti dapat bayaran, ada juga. Ya, itu tergantung Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi jalani aja hari-hari ini dengan penuh percaya diri dan dengan maksimal, maka kabut pasti kita lewati cepat atau lambat. Pandemi ini pasti kita lewati cepat atau lambat. Jadi saya mau ulang, prinsip berjalan dalam kabut yang pertama adalah tidak takut, yang kedua adalah mungkin kita tidak bisa tahu bagaimana ke depannya, tapi kita bisa melakukan semaksimal mungkin hari ini, besok, dan seterusnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah belajar firman Tuhan tentang berjalan dalam kabut. Kami mohon supaya Tuhan berikan kami hikmat untuk kami dapat mengerti dan berikan kami kemampuan untuk kami dapat melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah Victory in Prayer pada malam hari ini, saya mau menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, kita akan berjumpa lagi dalam ibadah raya Minggu. Ibadah raya pertama pukul 9 pagi dan ibadah raya kedua pukul 10.15 pagi. Jadi pastikan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian untuk hadir dalam ibadah tersebut.
baik hadir secara langsung, ya bagi yang Bapak Ibu yang sudah mendaftar maupun melalui ibadah streaming. Yang kedua, mari kita tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan, tetap jaga diri baik-baik, patuhi himbauan pemerintah. Oke, demikianlah pengumuman yang saya bisa sampaikan. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap jadi berkat. Jangan lupa untuk selalu bahagia. Kita berdoa. Tuhan, kami sudah selesai mengikuti ibadah Victory in Prayer pada malam hari ini. Tuhan, tolong supaya kami bisa kembali ke masyarakat, ke keluarga kami, ke lingkungan pelayanan kami, dan kami boleh menjadi berkat buat banyak orang, sehingga orang boleh melihat kehidupan kami menghadirkan kehidupan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan kami akan menutup doa ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.